Katanya, belajar itu benar-benar bisa mengubah nasib. Apa kamu percaya? Aku baru saja pulang setelah menerima ijazah dan menemukan pintu gerbang rumahku diblokir mati dengan semen oleh preman desa. Dia mengendarai mobil G-Class, menunjuk hidungku dan memakiku. Mahasiswa, jalan ini ku bangun. Kalau mau lewat, bayar 20.000 yuan biaya jalan. Kalau tidak, merangkaklah di bawah kakiku. Kepala desa yang sangat pilih kasih, bahkan langsung memerintahkan. Dia akan menikah lusa. Cepat kosongkan rumahmu dan Enya. Ayahku sampai gelap mata karena marah. Ingin melawan mereka habis-habisan. Tapi aku tidak membuat keributan atau berteriak. Bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun yang kasar. Di depan seluruh desa, aku dengan patuh memindai QR dan membayar 20.000 yuan. Lalu, aku menarik dan menjeret. Ayahku keluar dari rumah tua kami. Orang-orang desa mengejekku. Mengatakan aku bodoh karena terlalu banyak belajar. Dan benar-benar pengecut. Yang tidak mereka tahu adalah, melawan orang busuk seperti ini, berbicara baik-baik itu tidak ada gunanya. Hanya dengan mengikuti kesombongannya, membiarkannya mengucapkan pemerasan, ancaman, dan bukti penyerobotan tanah kolektif. Kata demi kata, ke dalam perekam suara di sakuku. Jaring besar sudah terpasang. Lusa bukannya kamu mau mengadakan pesta pernikahan? Baik, saya janji akan membuatkan pesta pernikahan untukmu. Pesta besar untuk seluruh desa. Perluas lagi setengah meter. Anak keempat kami akan menikah lusa. Konvo mobilnya panjang. Kalau sempit, tidak bisa masuk. Tang tua, lereng ini sudah menutupi ambang pintu rumahku. Bagaimana kami bisa lewat? Terbang saja. Keluargaku membangun villa 3,5 lantai. Kenapa gubukmu yang jelek ini ikut campur? Dulu kita sepakat menyisakan 2 meter untuk jalan. Cih, siapa yang sepakat denganmu? Tunjukkan suratnya. Kalau tidak ada suratnya, diam saja. Besok saya akan pasang karpet merah. Jangan menghalangi. Buta, ya? Lereng semen yang baru dicor rusak karena kau tabrak. Bisu, mahasiswa ini belajar sampai jadi bodoh. Lusa saya mau menjemput pengantin. Jalan rusak ini terhalang mobilmu. Bagaimana saya lewat? Para warga sudah berkumpul mengelilingi untuk menonton. Tidak ada yang berani bersuara. Keluarga Tang memulai bisnisnya dengan truk tanah. Mereka adalah preman desa yang terkenal. Mobilnya rusak. Saya akan panggil Derek. Derek? Baik. Sebelum diderek, bayar dulu ongkos lewatnya. Ongkos lewat apa? Semen ini dituang oleh keluargaku. Jalan ini adalah jalan pribadi keluarga saya. Bayar 20 juta atau tidak sama sekali. Mobil bobrokmu ini hari ini akan jadi pondasi. 20 juta? Itu perampokan. Orang tua, minggir sana. Ya, saya merampokmu. Memangnya kenapa? Baiklah. WeChat atau Alipay? Sarjana itu beneran bayar. Pengecut sekali. Orang berpendidikan memang tahu diri. Scan ini. Kak Tangsi. Uang ini akan saya berikan. Tapi harus jelas dulu. Banyak omong. Cepat scan. Jalan ini, awalnya adalah zona garis batas tanah hak guna bangun kolektif desa. Kau yakin, tanah ini sekarang milikmu? Omong kosong. Saya yang bayar untuk mengecornya. Jadi, itu tanah saya. Tanpa persetujuan desa. Persetujuan apa-apaan. Saya melakukan urusan di desa. Masih perlu persetujuan? Tanah ini, jalan ini, mulai hari ini, adalah properti pribadi keluarga Tang. Siapa lewat, bayar. Mengerti tidak? Mengerti. Ding. Pembayaran Alipay 20 juta rupiah diterima. Kau tahu diri juga. Cepat panggil Derek, minggir sana. Peralatan rekaman. Ada apa ini? Ribut-ribut begini. Paman, ajari saja si Fang kecil ini sopan santun. HMPH, Fang Yuan. Ini tidak benar. Kak Tangsi akan menikah lusa. Kamu memarkir mobil di sini. Itu tidak membawa keberuntungan. Pak Kepala Desa, dia mengambil 2 meter jalan kami, dan memeras kami 20.000. Aduh, tidak bisa bicara begitu. Tetangga harus saling mengalah. Keluarga Tang tua membangun villa. Itu untuk memperindah desa kita. Dengarkan nasihat paman. Kalian pindah dulu 2 hari ini. Setelah si tua menikah, baru kita bicarakan lagi. Baik. Kami akan pindah sekarang. Fang Yuan, kamu gila? Ayah, ayo pergi. Hahaha, cepat Enya. Jangan mengganggu keberuntungan saya. Halo, Direktur Lee. Besok, dari Dinas Survei Kabupaten. Mesin bor putar berat. Saya perlu 2 unit. Betul. Semua prosedur penanggulangan bahaya sudah lengkap. Ini kan dinding penahan beban keluarga Fang tua. Orangnya sudah pergi. Meminjam dinding bobroknya untuk keberuntungan, kenapa tidak? Hahaha. Hahaha. Murid Profesor Lee.
Survei penanggulangan bencana geologi desa Kota Tua. Prosedurnya sesuai. Alat berat sudah masuk lokasi. Hati-hati. Kak Tangsi hari ini gagah sekali. Tang Tua, jemput pengantin wanita. Langsung lewat tanjakan semen itu. Betul, itu jalan penyambutan tamu kita. Hahaha. Ada apa? Gempa bumi? Sial, dari mana mesin ini datang? Enya dari sini. Kak Tangsi, selamat menikah. Fang Yuan, kau cari mati, ya? Dajun, ambil ekskavator kita. Dorong benda sialan ini. Dorong. Buka mata anjingmu lebar-lebar. Izin penanggulangan bahaya geologi dari Badan Pertanahan Kabupaten. Izin sampah apa itu? Kalian mengubah topografi secara ilegal. Pondasi memiliki risiko keruntuhan serius. Saya secara sah ditugaskan untuk melakukan penanggulangan bahaya geologi mendalam. Aku menikah hari ini. Penanggulangan bahaya omong kosong apa? Mesin bor casing putar ini diimpor dari Jerman. Mesinnya saja 8 juta yuan. Coba dorong kalau berani. Kalau ada sedikit saja cat yang terkelupas. Villa ilegalmu ini tidak akan cukup untuk ganti rugi. Fang Yuan, apa yang sedang kamu lakukan? Sengaja membuat seluruh desa menertawakan kita? Paman, saya ini menanggapi seruan dari kabupaten untuk memeriksa potensi bahaya geologi. Bahaya geologi apaan? Pernikahan Tangsi adalah acara besar. Acara sebesar apapun harus mengalah pada acara bahagia. Berdasarkan pasal 77 Undang-Undang Pengelolaan Tanah, bagi yang tanpa izin menduduki tanah secara ilegal. Jangan bicara omong kosong padaku. Aturan desa adalah yang utama. Yang utama, lalu Tangsi memaksaku membayar 20.000 untuk biaya lewat. Itu juga aturan desa. Tang Tua, ini yang kamu sebut. Yang paling megah di seluruh desa? Paman Wang, ini salah paham. Benar-benar salah paham. Mobil pengantin tidak bisa masuk. Anakku harus berjalan di jalan berlumpur dengan gaun pengantinnya. Kamu tidak mau menikah, ya? Bongkar pintu samping. Cepat. Bongkar tembok pintu samping. Pasang papan kayu. Fang Yuan, aku akan membunuhmu. Pukul 10.18. Waktu baik telah tiba. Aku tidak kuat lagi. Ah. Gawat. Mahasiswa mengendarai mesin dan menabrak orang. Paman Tang Tua, jangan berteriak lagi. Hemat tenaga. Pemeriksaan kesehatan yang Anda lakukan di RSUD Kabupaten bulan lalu. Laporan hasilnya ada padaku. Tekanan darah 120. Jantung berdetak lebih stabil daripada orang muda. Kemarin sore bahkan makan setengah kati daging kepala babi. Ah. Kau, dari mana kau dapat laporan itu? Pembimbingku adalah teman seangkatan direktur rumah sakit. Mencari catatan percobaan penipuan tidaklah sulit. Sekretaris Wang, lihatlah calon besan ini. Tanahnya dicuri. Sakitnya pura-pura. Uangnya hasil pemerasan. Batalkan pernikahan. Mobil pengantin putar balik. Keluarga ini terlalu tinggi untuk kita. Asap knalpot mobil G-Class pengantin mengepul ke wajah Tangsi. Paman Wang, dengarkan penjelasanku. Fang Yuan, sialan kau. Sewa mesin ini sehari 30.000. Jika kau merusaknya, itu adalah perusakan properti perusahaan secara sengaja. Aku punya banyak uang. Uang jalan 20.000 milikmu itu masih ada di Alipayku. Selama kau berani menyentuhku sedikit saja, aku akan mengajukan permohonan penyitaan aset.
menyegel villa keluargamu ini dan melelangnya. Hari ini, itu adalah hari penyelesaian utang-utang keluarga Tang. Tang Si melemah. Calon istri kabur. Malu besar. Jika villa ini tidak bisa dipertahankan, Tang Si akan benar-benar hancur seumur hidupnya. Paman Fang, Paman, lereng semen itu akan saya bongkar. Saya akan segera memimpin orang-orang untuk membongkarnya. Fang Yuan, suara mesin di lokasi konstruksi ini terlalu bising. Ya, ayah, itu suara bor yang menembus tanah. Oh, saya sudah tua, telinga saya agak kurang dengar. Apakah ada yang bicara barusan? Paman Fang, saya bilang saya akan membongkar lereng itu sekarang. Uang 20.000 itu akan saya kembalikan 10 kali lipat. Cih, Fang Yuan, Pohon belalang tua di halaman rumah kita itu. apakah sudah waktunya dipangkas? Kenapa selalu ada jangkrik yang berisik? Bikin kesal saja. Kak Tang Si, telinga ayah saya memang kurang baik, tapi matanya tidak buta. Apakah lereng ini kau bongkar atau tidak, sudah tidak penting lagi. Memohon tidak ada gunanya. Tang Si harus menyelamatkan aset utamanya, yaitu armada truk tanah itu. Dajun, bilang pada teman-teman di gunung belakang untuk tidak menunggu lagi. Bongkar saja beberapa truk tanah hitam itu. Lewati saja dari hutan di gunung belakang. Selama truk-truk itu ada, kita masih bisa bangkit lagi. Bisnis pengangkutan tanah keluarga Tang sepenuhnya bergantung pada penambangan pasir ilegal dan pengangkutan tanah hitam. Jika truk-truk itu disita, Tang Si akan terlilit utang rentenir. Fang Yuan, kau bisa memblokir pintu depan, tapi tidak bisa memblokir jalan belakang. Halo, Pak Liu. Bisa mulai menurunkan barang sekarang. Suara gemuruh seperti guntur yang teredam terdengar dari arah gunung belakang. Kak Tang Si, jalannya tertutup. Apa maksudmu jalannya tertutup? Fan Yuan menyuruh. Sebuah truk tanah berkapasitas 60 ton mengalami ban pecah dan terguling di jalan sempit gunung belakang. Satu truk penuh kerikil menutup jalan sepenuhnya. Semua truk kita terjebak di jurang. Tang Si, proyekku harus segera dimulai. Mana trukmu? Denda pelanggaran dihitung per hari. Apa kau sanggup membayarnya? Hei Tang, kalau kau berani ingkar janji, akan kupatahkan kakimu. Bos Li, jalannya tertutup. Benar-benar tertutup. Kau sudah merencanakannya dari awal. Bahkan jalan belakang pun sudah kau perhitungkan. Waktunya sudah tiba. Itu mobil patroli kantor pertanahan kecamatan. Petugas penegak hukum yang memimpin turun dari mobil. Siapa Tang Si? Kami menerima laporan resmi. Bangunan kalian ini melanggar keras garis batas lahan pertanian dan diduga mencaplok secara ilegal tanah hak guna bangun milik orang lain. Ini adalah surat perintah pembongkaran. Silakan tanda tangan. Kapten Zhang, akhirnya Anda datang juga. Si Fang ini, mesin bor sialan itu, menghalangi jalan pernikahanku. Cepat tangkap dia. Siapa yang melaporkan bangunan ilegal ini? Saya yang melaporkan. Kau bohong. Tanah ini sudah disetujui oleh desa. Wang, ukur. Mulai dari garis batas tanah hak guna bangun keluarga Fang. Melanggar batas 1,2 meter. Mencaplok area tanah hak guna bangun keluarga Fang. Seluas total 24 meter persegi. Dan lagi, atap rumah ini kurang dari 2 meter dari kabel tegangan tinggi. Pelanggaran serius. Kapten Zhang, tolonglah. Ini rumah untuk pernikahanku. Nanti aku traktir kalian makan. Makan apa? Saat kau secara terbuka mengakui. Mencaplok tanah kolektif secara pribadi. Kenapa tidak berpikir untuk mentraktir? Tanah ini, jalan ini, mulai hari ini adalah aset keluarga Tangku. Siapapun yang lewat harus bayar. Mengerti? Itu yang diteriakkan Tang Si sendiri kemarin lusa, dengan nada sombong yang bergetar. Anak ini benar-benar tidak tahu diri. Dia sendiri yang menyerahkan bukti ke tangan orang lain. Mahasiswa ini licik sekali. Tang Si, kamu sombong sekali ya. Sejak kapan tanah kolektif ini jadi milik keluarga Tang? Kamu diberi waktu 3 hari untuk membongkarnya sendiri. Jika tidak, kami akan melakukan pembongkaran paksa. Kamu mau membuatku mati. Merobeknya berarti menghalangi tugas negara. Villa Tang Si itu baru permulaan. Ini adalah armada truk tanahmu. Video saat kamu membuang sampah konstruksi sembarangan di gunung belakang tahun lalu. Dan ini koordinat penambangan pasir ilegalmu. Aku sudah mengirimkannya ke kotak masuk pengaduan Dinas Lingkungan Hidup. Coba hitung biaya penanganan pelanggaran dan denda untuk pemulihan lingkungan. Apakah armada trukmu cukup untuk membayarnya? Tang Si, ku dengar kamu tidak jadi menikah? Rumahmu juga akan dibongkar? Uang tanah 500.000 milikku. Harus dilunasi hari ini. Teman-teman yang dulu bersaudara, sekarang semuanya adalah dewa penagih utang.
Fang Yuan, sebenarnya apa maumu? Tidak ada apa-apa. Kembalikan uang 20.000 itu padaku. Lalu berlutut dan minta maaf pada ayahku. Sungguh malang. Kali ini dia benar-benar pingsan. Fang Yuan, uangnya akan kukembalikan. Akan kukembalikan 2 kali lipat. 20.000 jadi 40.000. Kakak, tolong bantu kami. Tang Si, bahas uang sekarang itu nggak pantas. Kumohon padamu. Ayahku sekarat. Armada trukku akan lenyap. Sudah kubilang, 20.000 itu, uang untuk peti matimu. Uang peti mati. Simpan saja buat ngobatin ayahmu. Jangan drama di sini. Kalau nggak bisa bayar, hari ini truk-truk ini jadi jaminannya. Tanda tangan. Aku nggak akan tanda tangan. Siapa berani sentuh trukku? Bukan urusanmu. Dalam 10 menit, dia dilucuti habis-habisan. Dia lemas jatuh ke lumpur. Bangunan ilegal milik keluarga Tang Si. Sekarang akan dibongkar secara paksa sesuai hukum. Jangan sentuh. Siapa berani sentuh rumahku? Lereng semen itu benar-benar hilang. Untuk pertama kalinya dalam 30 tahun, jalan itu tanpa penghalang. Fang Yuan, kamu memang hebat. Jalan ini jadi lebar. Feng Shui-nya juga ikut bagus. Nanti malam mampir ke rumah paman minum-minumnya. Tidak perlu. Ini adalah bukti kamu membiarkan pembangunan ilegal. Komisi Disiplin Kecamatan akan menemuimu sore ini. Kamu telah membantu pemerintah kecamatan mencabut tumor besar keluarga Tang ini. Pemimpin secara khusus berpesan, tangani kasus ini secara khusus. Dinas Konstruksi Kecamatan memberikan penanganan khusus. Fang Yuan berhasil mendapatkan izin pembangunan rumah. Semua berjalan lancar, tanpa hambatan sedikit pun. Perizinan sudah lengkap. Besok pagi akan dimulai penggalian pondasi. Gang Bicui Siang yang tadinya hanya selebar 2 meter, kini menjadi jalan lebar 6 meter yang terang benderang. Pondasi digali sedalam 1,2 meter untuk membuat pelat dasar. Semua fondasi menggunakan baja tulangan standar nasional. Bagus. Insinyur Fang sangat profesional. Memang ahli, lulusan universitas. Spesifikasi pondasi ini. Bahkan tahan gempa berkekuatan 8 SR. Setengah bulan kemudian, rasa tertekan dan terhina selama 30 tahun karena tetangga jahat. Dalam setiap bata dan genteng ini, benar-benar lenyap tak berbekas. Salju turun di bulan ke-12. Rumah baru keluarga Fang resmi dipasang atap. Rumah bergaya barat 2,5 lantai. Megah dan berwibawa. Genteng merah dan dinding putihnya sangat mencolok. Di depan gerbang utama, tergantung 2 untai panjang petasan merah berbentuk swastika. Petasan merah. Serpihan kertas merah beterbangan di udara, menutupi jalan lebar 6 meter itu. Dia baru saja pulang dari lokasi konstruksi di desa sebelah. Mendapatkan upah harian 120 yuan untuk memindahkan bata. Semua harus digunakan untuk membayar bunga pinjaman rentenir. Jalan itu, dulu adalah tempat dia membangun lereng semen besar. Tempat yang dulunya penuh arogansi. Kini menjadi jalan masuk yang megah dan sukses bagi keluarga Fang. Untuk menyambut tamu-tamu mereka. Aduh, Si preman desa yang dulu sombong itu, sekarang benar-benar terjatuh seperti anjing. hahaha, aduh. Bukankah ini bos besar Tang? Kenapa memberi hormat sebesar ini? Berlutut mengucapkan selamat atas rumah baru keluarga Fang. Ya? Hahaha. Memang Memang pantas. pantas. Memang pantas, haha. Memang pantas hahaha. Hahaha. Memang pantas hahaha. Memang pantas hahaha. Tak ada tawa kemenangan.
Tak ada simpati berlebihan. Analisis teknis yang tenang. Tanpa riak apapun. Hanya keheningan mutlak yang mengerikan. Musim semi tiba. Salju mencair. Rumah baru keluarga Fang resmi selesai. Tidak ada pesta besar-besaran yang boros. Hanya 5 meja. Rumah Pak Fang ini benar-benar luas dan terang. Ya. Hahaha, tentu saja. Hahaha. Pintu utama menghadap selatan ini. Feng Shui-nya luar biasa. Hahaha, tidak ada lagi. Mantan kepala desa. Dengan gaya birokratis yang munafik dan suka menjilat itu. Dan tak ada lagi ayah serta anak tangsi. Beserta kelakuan arogan mereka yang bikin sesak itu. Tak ada lagi kesewenang-wenangan ayah dan anak tangsi. Dia tak perlu lagi cari muka atau takut pada siapapun. Tak perlu lagi was-was saat keluar rumah. Takut jalan masuk diblokir bangunan ilegal tetangga. Nih, makan yang banyak. Berbulan-bulan ini kau sudah capek-capek. Kalau bukan karena kau, keluarga kita seumur hidup bakal hidup sengsara terjebak di kubangan lumpur itu. Mulai sekarang, di desa ini, tak ada yang berani menindas kita lagi. Panggilan wawancara dari Institut Arsitektur Kota akhirnya datang juga. Di depan sana, tak ada lagi jalan beton curam yang menghalangi. Tak ada lagi kesombongan. Para preman yang memalak di setiap pos. Tak ada lagi lorong sempit. Dan gang gelap yang menyesakkan. Hanya ada jalan aspal selebar 6 meter. Yang rata dan lurus membentang. Di sana ada benteng kokohnya. Dan ayahnya yang kini bisa berdiri tegak. Para bajingan yang dulu bilang sekolah cuma bikin bodoh. Dan mahasiswa cuma bisa diam kayak batu. Sekarang jadi kuli bangunan buat bayar utang. Atau sekarat di antara reruntuhan. Ilmu tak selalu langsung jadi uang. Tapi saat berhadapan dengan orang jahat. Ia adalah serangan balik yang tak bisa ditandingi. Pukulan telak yang paling kejam dan mematikan. Senjata yang paling dingin dan sah secara hukum.